Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullah an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا لكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كما قلنا في لقائنا الماضي، إن شاء الله في هذا اللقاء سنراجع ما قد درسنا. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, insya Allah hari ini kita akan yang telah kita pelajari sebenarnya belum banyak, ya kan Ibu ya? Bahkan bisa dibilang sangat sedikit sekali. Kita baru 2 bab, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. 2 bab. 2 bab itu pun pembahasannya tidak terlalu banyak. Berputar-putar seputar fi'il mudhari' saja, ya kan Ibu ya? Mudah insya Allah. Kalau di semester lalu kita dikenalkan dengan fi'lun madhi. Sedangkan di semester ini kita dikenalkan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' dan nanti di akhir-akhir nanti kita juga akan dikenalkan fi'il amr dan cara membuatnya. Baik. Kita langsung saja. Mubasyarah. Kita mulai dari ad-darsul hadiya asyara. Ad-darsu al-hadiya asyara. Bab ke-11, pelajaran ke-11. Bu Heti ista'dhanat. Sallallahu alaihi wa yahfadhuha. Baik. الدرس الحادي عشر كما قلنا أن هذا الدرس pelajaran ini مقسم إلى قسمين, terbagi menjadi 2 bagian. المبحث الأول أو القسم الأول والقسم الثاني, قسم الهمزة والقسم الباء, ya kan Ibu ya? Sedangkan yang bagian pertama di sana hanya ada mabahasan, ada 2 pembahasan saja, yaitu dhamairur raf'i al-muttasilah li fi'lin mudhari' wa ma an-nafiyah wa la an-nafiyah. Jadi 2 ini. Wa syarah dhamairur raf'i al-muttasilah li fi'lin mudhari'. Di sini di bagian ini sebenarnya intinya kita dikenalkan dengan bentuk-bentuk fi'lun mudhari' sesuai dengan dhamirnya. Begitu kan Ibu ya? Yes. Bentuk-bentuk fi'lun mudhari' sesuai dengan dhamirnya. Kalau di akhir semester 3 kemarin, di akhir bab paling terakhir semester 3 kemarin, kita dikenalkan apa yang dimaksud fi'lun mudhari'. Fi'lun madhi itu apa, fi'lun mudhari' itu apa. Di sini baru di bab pertama semester ini kita membahas bentuk-bentuknya sesuai dengan dhamirnya. Jadi kalau huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna, dan ini mudah insyaallah bagi Ibu sekalian dan sudah dihafal ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada kendala misalkan?
Di sana kita belum di bagian ini, kita di bagian bab atau pelajaran ke-11 ini kita belum membahas mana fa'ilnya. Itu di bagian pelajaran ke-12 itu baru kita membahas mana fa'ilnya. Tapi kalau di bagian ini kita hanya membahas bentuknya saja. Kalau huwa itu yadhhabu, kalau huma yadhhabani. Gitu kan Ibu Pak? Kita harus memperhatikan tambahan-tambahan di akhir. Oh, tambahan huruf di akhir. Kalau yadhhabu, huwa yadhhabu itu tidak ada tambahan sama sekali di akhirnya. Kalau huma ada tambahan alif dan nun. Kalau hum ada tambahan waw dan nun. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabana. Itu harful mudhara'ahnya juga kita harus memperhatikan. Kalau ghaib itu kebanyakan harful mudhara'ahnya iya, sedangkan kalau mukhatab kebanyakan harful mudhara'ahnya ta. Jangan itu enggak semuanya bahkan. Harful mudhara'ahnya ta. Anta tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabana. Kemudian yang mutakalim ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Hal min soal ummahat? Masih hafal kan Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. هل ما في سؤال؟ لا يوجد؟ أظنه لا يوجد. ثم المبحث الثاني ما النافية ولا النافية. Ini juga ma an-nafiyah dan la an-nafiyah di sini pembahasan di sini belum terlalu banyak. Di sini pembahasan dasarnya saja. Dasarnya saja. Nah, yang penting kita paham penerapannya. Ma an-nafiyah tanfil fi'l al-madhi wa la ta'malu syai'an. Ma an-nafiyah itu diterapkan untuk menafikan fi'lun madhi dan tidak berpengaruh apapun dalam i'rab. Gitu ya, Bapak? Nah, jadi ini dasarnya aslinya ma an-nafiyah itu digunakan untuk menafikan fi'lun madhi. Meskipun nanti akan ada pengembangan pembahasan ma an-nafiyah apakah bisa untuk mudhari'. Ini nanti. Tapi di sini yang penting dasarnya ma an-nafiyah itu untuk menafikan fi'lun madhi. Misal ma dhahabtu, ma syaribna al-'asira. Ini sudah kita bahas insyaallah. Tidak masalah. Berikutnya la an-nafiyah, sebaliknya kalau ma an-nafiyah tadi menafikan fi'lul madhi, la an-nafiyah ini diterapkan untuk menafikan fi'lun mudhari' wala ta'malu syai'an dan tidak berpengaruh apapun pada i'rab. Gitu Bu ya. Kalau secara makna kan sama ya Bu ya. Ya atau ya? Iya. Secara makna ma an-nafiyah dan la an-nafiyah apa makna? Tidak. Tidak. Jangan bilang tidak ya. Ma an-nafiyah dan la an-nafiyah itu secara makna sama, tapi penerapannya aslinya berbeda. Kalau ma an-nafiyah untuk menafikan fi'il madhi, kalau la an-nafiyah untuk menafikan fi'il mudhari', dan dua-duanya tidak berpengaruh pada i'rab. Ingat, tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Kalau misalkan madhi, ya tetap mabni dengan keadaannya. Kemudian kalau mudhari' ya tetap marfu' gitu ya. La adhabu tetap akhirannya dhammah. Bukan la adhaba atau la adhab. Itu ya Bapak. Iya. Kalau ini la an-nafiyah. Jadi tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. La adhabu, la nashrabul 'asira. Ini adhabu dan nashrabu ini fi'lun mudhari'. Ini dasarnya yang harus kita pahami. Jadi harus kita mempelajarinya secara bertahap. Nanti pada saatnya juga kita akan menjumpai jenis ma yang lain dan la yang lain. Itu Ibu ya. Jadi kita harus ini ma an-nafiyah. Kita pahami, ini ma an-nafiyah. Bukan ma yang lain. Sedangkan la yang ini adalah la an-nafiyah, bukan la yang lain. Karena nanti kita ketika setelah membahas fi'il amr, insyaallah kita juga akan dikenalkan dengan fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi itu sebenarnya fi'lun mudhari'. Sebenarnya fi'lun mudhari', tapi diawali la an-nahiyah. La an-nahiyah.
La an-nahiyah. Bedanya apa? La an-nafiyah dan la an-nahiyah. Kalau la an-nafiyah ini menafikan, artinya tidak, gitu kan Ibu ya? Dan tidak Iya. berpengaruh pada i'rab sama sekali. Kalau la an-nahiyah itu untuk melarang, jangan artinya. Dan berpengaruh pada i'rab dan nanti menjazmkan, menjadikan fi'lul mudhari itu diakhiri sukun selama bisa ditandai sukun. Itu Ibu ya. Nah, ini kita pahami yang di sini dulu saja. Ini ma an-nafiyah dan la an-nafiyah, penerapannya bagaimana dan tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya. Hal min soal? Assalamualaikum jami'an. Ustaz. Lama? Alhamdulillah. Assalamualaikum. ثم مباشرة إلى القسم الثاني أو القسم الباء من الدرس الحادي عشر. Bagian kedua dari pelajaran ke-11. Di sini ada beberapa mabahis, ada beberapa pembahasan. المبحث الأول حرف الاستقبال ثم الثاني من أوزان المصدر beberapa pola masdar ثم المبحث الثالث أما للتفصيل ثم المبحث الرابع الفرق بين أخي وأخ لي. المبحث الأول حرف الاستقبال. Apa yang dimaksud harful istiqbal? Mal murad bi harfil istiqbal? Apa Ibu kemarin yang dimaksud dengan harful istiqbal? Harful istiqbal ini adalah jenis kata harf, ya kan Ibu ya? Jenis kata harf yang diterapkan pada fi'lun yang diterapkan pada fi'lun mudhari' dan menunjukkan makna akan datang, gitu kan Ibu ya? Yes. Sebenarnya fi'lun mudhari' itu bisa menunjukkan makna sekarang dan bisa menunjukkan makna yang akan datang, ya atau ya? Yes. Nah, fi'lun mudhari' bisa menunjukkan makna sekarang dan bisa menunjukkan makna yang akan datang. Tapi kalau ditambahi harful istiqbal di depannya, maka bisa dipastikan maknanya akan datang, begitu Ibu ya? Iya. Baik. Harful istiqbal itu ada satu jenis saja atau ada berapa Ibu sekalian? Dua. Ada dua. Jayyid. Fatahallahu alaikunna. Ma huma? Sin. Sauf. Sin wa saufa. Baik. Sin wa saufa. Sebenarnya yang dibahas di kitab Durusulullah di bab ini yang muncul nanti latihan-latihannya yaitu hanya yang sin saja, ya kan Ibu ya? Sedangkan saufa itu belum di bab ini, tapi sekalian saja bahasnya biar nggak tercecer-cecer gitu. Asin, jadi biasanya harokatnya fathah. Huwa lil mustaqbalil qarib. Misal, sayarji'ul mudiru ghadan insyaallah. Ma makna sayarji'ul mudiru ghadan insyaallah? Sekolah akan kembali besok insyaallah. Kepala sekolah akan pulang atau akan kembali besok insyaallah. Yang kedua tadi saufa. Saufa huwa lil mustaqbalil ba'id. Misal, saufa usafiru syahra al-qadima. Ma makna? Saya akan pergi bulan depan. Saya akan pergi, saya akan safar di bulan depan. Baik. Berarti bedanya sa dan saufa apa Ibu sekalian? Kalau sa untuk waktu dekat, kalau saufa untuk waktu yang agak jauh. Jayyid. Jadi kalau sa itu dekat, kalau saufa itu masih jauh, gitu kan Ibu ya? Baik. Assalamualaikum jami'an. Insyaallah di sini juga tidak ada kendala Ibu ya. Hal min soal? Lama? Baik. Nastamir idzan al-mabhath ats-tsani amma harfun yadullu ala at-tafsil baina syai'aini aw aktsara. Amma merupakan huruf harfun yadullu yang menunjukkan tafsil. Tafsil itu apa? Perincian antara dua hal atau lebih. Gitu ya, Bang ya?
Misal kemarin pertanyaan bikamil kitabu wal majallatu. Di sana yang ditanyakan satu benda atau dua? Dua. Dua hal yang ditanyakan. Tapi kalau di sini kan ditanyakan harga. Bikam, misalkan bikam rialan. Bikam al-kitabu wal majallatu. Berapa real kitab ini dan majalah ini? Masing-masing harganya berbeda. Maka dirinci. Ammal kitabu fahuwa bi'asharati riyalatin. Wa ammal majallatu fahiya bithalathati riyalatin. Ma makna ammal kitabu? Adapun buku itu 10 rial. seharga 10 real. pun majalah itu harganya 3 rial. 3 real. Assalamualaikum jami'an. Ya tahu ini masih ada 3 buku harganya 10 real. Sekarang apalagi di Saudi kan sekarang berlaku pajak, mah. Iya, Ustaz. Iya, agak naik apa-apa. Taib, yusrallah warana jami'an. Itu mungkin sangat terasa bagi mahasiswa di sana. Berlaku pajak itu. Taib. Ammal kitabu fahuwa. Taib, yang kita perlu perhatikan di sini penggunaan amma selain untuk merinci, di sana juga digunakan kata sambung fa, gitu ya, Bu ya. Kalau pakai amma di depan, maka pakai fa di tengah. Wadih Muhammad? Iya, Ustaz. Ammal kitabu fahuwa bi'asharati riyalatin. Gitu ya, Bu ya. Hal min soal Muhammad di hadzal mabahats? Assalamualaikum jami'an. Nastamir. Al-mabahats ba'dah min awzanil masdar. Masdar, mal murad bil masdar? Apa yang dimaksud masdar, Muhammad? Isim yang berasal dari fi'il. Isim yang dibentuk atau yang berakar dari fi'lun. Baik. Nggak tahu, kemarin itu ibu-ibu ada yang guru bahasa Inggris atau yang pintar bahasa Inggris, ada kan ya? Di dalam bahasa Inggris ada seperti ini, Om. Masdar. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada istilahnya mungkin. Mesti jarang. Apa kalau dalam bahasa Inggris? Mesti jarang kan, Ustaz? Nggak tahu lah, yang penting gitu. Jelasnya. Yang penting gitu, Om, ya. Ya kalau mungkin terkadang beberapa kaidah bahasa Arab itu kita pendekatannya menggunakan bahasa Inggris itu lebih mudah daripada kita paksakan dengan bahasa Indonesia. Kalau ibu-ibu menguasai bahasa Inggris, biasanya lebih mudah belajar bahasa Arab. Begitu, Ibu ya? Insyaallah. Baik. Jadi masdar ini suatu ism yadullu ala hadath. Ism yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Yadullu menunjukkan ala hadathin. Yadullu ala hadathin menunjukkan terjadinya sesuatu. Tapi intinya itu tadi. Ism ini dibentuk atau berakar dari fi'lun, gitu ya, Bu ya, dari kata kerja. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masdar untuk fi'lun thulathi mujarrad, masdar yang berakar dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja. Fi'lunnya ini hanya 3 huruf saja. Misalkan dhahaba, kharaja, kataba, qara'a. Ini kan 3 huruf saja, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, fi'lun yang kita sebutkan tadi hanya terdiri dari 3 huruf saja. Masdar yang berasal dari fi'lun yang hanya terdiri dari 3 huruf itu sebenarnya itu berdasarkan sama'i. Berdasarkan sama'i, bukan berdasarkan qiyasi. Pernah saya sampaikan ini kan Ibu ya? Berdasarkan sama'i itu bagaimana? Itu tidak ada kaidah baku kalau misalkan wazannya, misalkan fi'lun madinya demikian, pasti masdarnya demikian. Itu nggak ada batasan bakunya. Gitu ya, Bu ya? Tapi
bagaimana kita mengetahuinya? Kalau misalkan dan bentuk masdarnya dari sulasi mujarad itu macam-macam. Macam-macam, ada fa'alun, ada fu'ulun yang kita bahas di sini, ada fi'alun, ada fa'alun, ada dan lain-lain. Nanti akan kita jumpai secara bertahap insyaallah di kitab Durus Lughah. Kita bagaimana kita mengetahuinya? Kita dengan sering membaca dan sering mendengar. Dan seperti ini, belajar seperti ini, kita juga dikenalkan sedikit demi sedikit. Kita yang akan kita pelajari di sini hanya satu bentuk wazn saja, satu bentuk pola masdar. Lil fi'lil madhi masadiru katsiratun. Fi'lul madhi itu mempunyai banyak masdar. Kita Ibu ya, lil fi'lil madhi masadiru katsiratun. Fi'lul madhi itu mempunyai banyak masdar. Kalau masdar dari fi'lun sulasi mujarrad tadi itu sama'i, berdasarkan sama'i. Jadi tidak ada patokan bakunya. Kalau misalkan fi'il madinya demikian atau mudhari'nya demikian, maka masdarnya demikian, nggak ada seperti itu. Tapi kalau yang fi'lun yang lebih dari 3 huruf, fi'lun yang jumlah hurufnya lebih dari 3 huruf, itu bentuk masdarnya qiyasi. Bentuk masdarnya qiyasi. Jadi bisa dipastikan nanti kalau jumlah hurufnya lebih dari 3 huruf. Begitu Ibu ya? Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan nanti untuk membahas yang mazid, yang mulai dari mulai dari semester 7 dan 8. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, di sini yang tadi kita lanjutkan, lil fi'lil madhi masadiru katsiratun. Fi'il madhi itu mempunyai banyak masdar, minha di antaranya. Jadi kalau misalkan kita membaca kitab Ibu-ibu sekalian, kalau ada keterangan terus kemudian ada kata minha di antaranya, berarti ini yang disebutkan di sini hanya sebagiannya saja, bukan semuanya, gitu Ibu ya. Misalkan syurutul wudu'i katsiratun minha, kan? Syarat-syarat wudu itu banyak sekali, atau sunanul wudu'i katsiratun, sunnah berwudu itu sangat banyak sekali. Atau sunanus sholati katsiratun, sunnah dari sunnah salat itu banyak sekali. Minha berarti apa? Di antaranya. Berarti yang disebutkan ini hanya sebagiannya saja, bukan semuanya. Begitu Ibu ya? Baik. Bahkan kalau sunnah sholat itu ada yang meringkas satu buku tersendiri, satu kitab tersendiri, ada khamsumi'ati sunan, ada 500 sunnah sholat. Tuh. Nggak tahu gimana itu, 500 Om, ngitungnya gimana? Dalam sekali sholat. Baik. Minha di sini kembali. Masdar fi'lun itu apa? Lil fi'lil madhi masadiru katsirah. Fi'lul madhi itu mempunyai banyak masdar. Di antaranya masdar ala wazni fu'ulun. Di antaranya masdar dengan pola fu'ulun. Masdar dengan pola fu'ulun. Contohnya fi'il apa saja yang masdarnya berpola fu'ulun? Misalnya kemarin dakhala yadkhulu, masdarnya fu'ulun, jadinya dukhulun. Jayyid, dukhulun. Ini fu'ulun. Itu polanya, gitu Ibu ya, wazannya. Sedangkan contoh yang berikutnya kharaja yakhruju, masdarnya fu'ulun, jadinya khurujun. Mudah Ibu ya? Tinggal menerapkan wazn atau pola itu tadi, fu'ulun, maka jadi masdarnya. Dan kemarin kita latihannya sudah kita baca kan Ibu ya? Di antaranya nazala yanzilu, nuzulun, ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Apalagi kemarin Ibu? Masih ingat? Rokiba. Rokiba yarkabu, rukubun. Kita Ibu ya? Baik.
Jadi fi'lun yang mempunyai wazan dengan pola ini jadi terbatas. Tidak semua fi'lun wazannya masdarnya berpola seperti ini. Misalnya qala yaqulu apakah masdarnya fu'ulun? Tidak. Itu bukan. Tapi qaulun. Qaulun. Kalau misalkan apa lagi misalkan? Dhahaba yadhhabu. Apakah masdarnya wazannya fu'ulun juga? Tidak. Gitu ya, Bu ya? Jadi Iya. tidak bisa ditukar-tukar. Kalau misalkan kita menjumpai di sini di bab ini beberapa fi'lun itu wazannya fu'ulun, maka ini tidak bisa juga diterapkan pada yang lain-lain yang selain fi'lun yang kita jumpai di bab ini. Wadih Mahat? Ustaz. Allah alaikunna. Hal min soal? Lama, Ustaz. Lama. Allah ini juga sudah bergabung. Ahlan wa sahlan. طيب إن كان لا يوجد سؤال نستمر. الفرق بين أخي وأخني. Apa bedanya kepada ibu sekalian? Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan dari keduanya? Kalau akhun li nakiroh, kalau akhi ma'rifah. Baik. Kalau akhun li itu nakiroh, kalau akhi itu ma'rifah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira bagaimana? Bu Ayu dan ibu-ibu yang lain? Kalau akhi saudaraku, kalau akhun li saudara. Salah satu saudara. Masya Allah. Jadi kalau akhun li itu sama seperti ahadu ikhwati, salah seorang saudaraku. Jadi salah seorang saudaraku ini tapi saudara yang mana kan itu ya? Nah, Jadi akhi itu ma'rifah, kalau akhun li itu nakirah. Masih bingung tidak ibu? Bedanya akhi dan akhun li? Seorang saudara. Ini juga berlaku untuk kata yang lain seperti kemarin sadiqi dan sadiqun li, ya kan ibu ya? Iya Ustaz. Sadiqi itu sahabatku. Sadiqun li salah seorang sahabatku. Misalnya, dhahabtu ila sadiqi Muhammad. Dhahabtu ila sadiqi Muhammadin. Nah, jadi sadiq, kata sadiq di sana jelas orangnya ma'rifah. Dan ma'rifah itu biasanya memang diketahui bersama. Dhahabtu ila sadiqi. Mungkin orangnya sedang ada di sana atau jelas memang kebiasaannya ke sana. Tapi kalau misalkan ditanya "Wen taruh?" "Wen taruh" itu bahasa Amiyah. "Aina dhahabt?" "Aina dhahab?" Atau "Ila aina tadhhab?" "Ila aina tadhhab?" "Adhabu ila sadiqin li." Saya mau pergi ke salah seorang temanku. Nah, ini dirahasiakan berarti. Ila sadiqin li. Nakiroh, gitu kan ibu ya? Bingung tidak ibu sekalian? Halo? Tidak bingung ya? Kalau misalkan ada yang bingung, silakan langsung ditanyakan ya ibu ya. Alhamdulillah jami'an. طيب نستمر أمهات. الآن ندخل إلى الدرس الثاني عشر. Pelajaran ke-12. Di sana mudah insya Allah, hanya ada 2 poin pembahasan saja. Kalau di bab 11 tadi ada lumayan banyak, dibagi menjadi 2 bagian, satu bab. Sedangkan kalau bab 12 ini hanya satu bagian saja, ada 2 pembahasan. Al-fa'ilu bil fi'lil mudhari' wa kasru hamzati inna wa fathuha. Kalau di bab 11 tadi, kita dikenalkan bentuk dari fi'lun mudhari' jika diterapkan pada dhamir, ya kan Ibu ya? Halo? Masih ada orang?
Iya Ustaz. Ustaz. Tadi kita hanya mengenal bentuknya saja, misalnya yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabana, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Itu bentuk-bentuknya yang kita bahas di sana tadi. Sedangkan di sini kita membahas fa'ilnya. Karena kalau kita membahas jumlah fi'liyah itu tentu membahas fi'lunnya mana, fa'ilnya mana. Ya kan Ibu ya? Kita lihat dan kita coba refresh lagi. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubana. Baik. Dari mulai yang atau kita tambahkan dulu semuanya yang mukhatab, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubana, ana aktubu, nahnu naktubu. Kemarin kalau kita perhatikan di sini, dari fi'lun mudhari' ini ada yang mengalami tambahan huruf di akhirnya dan ada yang tidak, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Yang tidak mengalami tambahan itu yang keterangan di dalam kurungnya itu berwarna merah. Itu tidak mengalami tambahan. Yaktubu, taktubu, aktubu, dan naktubu. Itu tidak mengalami tambahan di akhirnya. Sedangkan sisanya semuanya mengalami tambahan huruf di akhirnya. Dan huruf-huruf tambahan di akhir fi'lun mudhari itu sebenarnya adalah dhamir muttasil. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Huruf-huruf tambahan di akhir fi'lun mudhari itu sebenarnya adalah dhamirun muttasil, dhamir muttasil. Dan dhamir muttasil itu kedudukannya sebagai Fa'il. Sebagai fa'ilnya, pelakunya. Jadi yaktubani, yaktubunya itu fi'lunnya. Kalau kemudian alifnya itu sebagai dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Alaikum najamnya. Masih ingat kan Ibu ya? Kalau yang tidak mengalami tambahan huruf di akhirnya, ini fa'ilnya mana Ibu sekalian? Dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Kalau misalkan yaktubu itu fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kalau yaktubu itu fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kalau yang ghaibah, taktubu yang ghaibah, al-fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Gitu Ibu ya? Kalau yang mukhatab, taktubu yang mukhatab. Taktubu al-fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Kok kayaknya masih ada yang ragu nih. Masih ada keraguan di antara kita. Baik. Berikutnya yang ana aktubu. Aktubu itu fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu Ana. ya ana gitu kan Ibu ya. Kalau naktubu al-fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Bingung tidak Ibu sekalian yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir? Enggak Ustaz. Tidak ya? Jadi fi'lun mudhari yang tidak mengalami tambahan huruf di akhirnya yaitu fa'ilnya berupa dhamirun mustatir atau dhamir yang tidak nampak. Tapi kalau misalkan ditanyakan takdiruhu madza? Dhamir mustatir yang dimaksud itu apa? Dilihat di sana, dilihat bentuknya. Yaktubu berarti takdiruhu huwa. Kalau taktubu bisa hiya, bisa anta. Kalau aktubu berarti takdiruhu ana. Kalau naktubu berarti nahnu. Begitu ya, Bu ya? Alhamdulillah jami'an.
Sedangkan yang mengalami tambahan huruf di akhirnya, huruf-huruf tambahan itulah yang merupakan dhamir muttasil, kedudukannya sebagai fa'il. Begitu Ibu ya. Yang diwarnai hijau kalau di bukunya ibu-ibu atau di layar. Kalau di bukunya ibu-ibu, kalau yang di printnya pakai warna, ya warnanya hijau. Kalau di printnya nggak pakai warna kan, ya abu-abu lah. Baik. Di sana kalau kita perhatikan yaktubani alifnya kalau di layar warnanya hijau, ya kan Ibu ya? Setiap huruf yang warnanya hijau itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil kedudukannya sebagai fa'il. Wadih Muhammad? Bisa. Dhamir muttasil kedudukannya sebagai fa'il. Lalu nama-namanya sebutannya dari dhamir muttasil ini apa saja? Yang alif itu disebutnya aliful isnain. Disebut aliful isnain karena memang menunjukkan musanna, ya kan Ibu ya? Menunjukkan ganda, double, dua. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Aliful isnain. Sedangkan yang waw itu disebutnya wawul jamaah. Waw, dua waw ini untuk yang ghaib dan mukhatab, ghaib dan mukhatab. Waw itu wawul jamaah. Waw al jamaah. Kenapa disebut wawul jamaah? Karena memang menunjukkan jamak mudzakkar, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Jamaah itu sedikit atau banyak? Ya. Banyak ya. Jamaah itu banyak. Kecuali kalau jamaah sholat itu minimal cuma 2 aja. Ya kan Ibu ya? Baik. Berikutnya di sana ada alif lagi yang huma dan antuma, yang muannas itu juga aliful isnan. Yang penting yang alif di sini disebut aliful isnan gitu ya. Baik mudzakkar maupun muannas. Yang terakhir di sana ada nun. Nun pada jamak muannas. Ya kan Ibu ya? Yes. Hunna dan antunna ini sama-sama jamak muannas. Ghaibah dan mukhatabat. Ghaibat dan mukhatabat. Ini jamak muannas. Kata ganti orang ketiga dan kedua. Ini nun, ini disebutnya nun apa Ibu sekalian? Niswah. Nunun niswah. Nunun niswah. Niswah itu bentuk jamak juga. Niswatun. Kita kan yang sering kita dengar tuh nisaun, ya kan Ibu ya? Yes. Nisaun. Nisaun itu bentuk jamak. Niswah itu juga bentuk jamak juga. Hal min soal ummahat. Jadi di sini yang ditekankan, kalau yang di bab sebelumnya tadi yang ditekankan adalah bentuknya, bentuk fi'lun mudhari jika diterapkan pada dhamir. Setiap dhamir bentuknya bagaimana. Sedangkan di sini yang ditekankan adalah dhamir muttasil atau fa'ilnya, fa'il dari fi'lun mudhari ini mana saja fa'ilnya. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Hal min soal? Ustaz. Ayujad? Mafi? Nastamir idan kasru hamzati inna wa fathuha. Kapan hamzatu inna itu dibaca kasroh? I jadi inna. Dan kapan hamzah dari inna itu dibaca fathah jadi anna? Kapan Ibu-ibu sekalian? Kapan? Kalau ini di awal kalimat. Sebenarnya ini bukan pembahasan baru di semester lalu, sempat sekilas kita bahas juga, ya kan Ibu ya? Tapi itu sangat singkat. Di semester lalu, inna itu hamzahnya dibaca kasroh kalau terletak di awal susunan kalimat, ya atau ya? Ya. Iya. Kalau anna dibaca fathah kalau terletak di tengah susunan kalimat. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Di sini dijelaskan inna itu terkadang juga bisa di tengah susunan kalimat. Ya kan Ibu ya? Dibaca kasroh. Iya. Kapan inna di tengah kalimat tetap dibaca inna, bukan anna?
Oh. Menafsir kola Oh. dan temannya. Jika terletak setelah fi'lun qala dan turunannya. Qala yaqulu qaul qul gitu ya, Bang ya? Nah, jadi kata-kata turunnya baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau setelah kata qala dan turunannya, maka jadi hamzahnya tetap kasroh. Kalau di awal susunan kalimat, insya Allah nggak ragu lagi, itu pasti insya Allah. Inna darsa sahdun, ini mudah kan Ibu ya? Yes. Kalau yang di tengah susunan kalimat, tetap kasroh itu setelah kata qala dan turunannya. Misalnya qala Zaidun, innal mudarrisa maridun. Qala Zaidun, innal mudarrisa maridun. Sebenarnya kalau di dalam bahasa kita ini seperti kalimat langsung. Kalimat langsung. Misalkan Zaid berkata, terus titik 2. Lalu setelah itu ada tanda petik. Ya kan Ibu ya? Kalau dalam bahasa kita, Zaid berkata, atau Pak Guru berkata, terus titik 2 habis itu tanda petik. Ya kan Ibu ya? Yes. Nah, di dalam tanda petik itu kan kata-kata langsung dari yang disebutkan tadi, misalkan Pak Guru atau Zaid. Ya kan Ibu ya? Ini juga demikian sebenarnya. Qala Zaidun. Zaid berkata, innal mudarrisa maridun. Jadi sebenarnya innal mudarrisa maridun ini kata-katanya Zaid. Makanya innanya tetap kasroh. Karena ini kata-katanya Zaid baru kan gitu ya Ibu ya? Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Bingung? Ya udahlah kalau bingung yang penting kayak kemarin yang penting setelah kola dan turunnya pasti kasroh. Kalau dalam bahasa kita kan ada titik 2 dan ada tanda petik kan. Yang saya maksud di sini. Qala Zaidun innal mudarrisa maridun. Jadi innal mudarrisa maridun itu sebenarnya kata-katanya Zaid. Zaid yang berkata ya kan Ibu ya? Iya. Ketika Zaid bilang seperti itu, innal mudarrisa maridun, dia memang innanya memang di awal susunan kalimat. Ya kan Ibu ya? Iya. Bingung tidak? Ketika Zaid bilang seperti itu, innal mudarrisa maridun, kata inna itu memang di awal susunan kalimat. Ya kan Ibu ya? Yes. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Makanya kenapa kok tetap kasroh? Kenapa kok tetap kasroh setelah qala? Wadih Mahat? Insyaallah. Kemudian kapan kok ada yang netes-netes nih? Ini hujan lebat di tempat saya, alhamdulillah. Allahumma shayyiban. Sepertinya berjalan dari timur hujannya tadi. Agak siangan tadi di daerah Kediri katanya hujan lebat. Sore nyampe di sini hujannya. Ini musimnya agak panas dong ya. Ibu di Jakarta bagaimana Ibu sekalian? Mendung Ustaz. Bagaimana? Dingin? Mendung. Oh, mendung. Hampir Jakarta hujan. Hampir hujan. Nah, kalau Jakarta mah panas nggak panas tetap panas. Ya, alhamdulillah. Tapi kayaknya memang terasa di sini hawanya itu panas gitu. Panasnya itu panas. Apa istilahnya orang Jawa itu ungkep gitu. Ungkep itu biasanya kalau menjelang hujan itu kan rasanya itu panas gerah gitu kan ya. Udaranya tuh nggak terlalu bergerak gitu. Jadinya rasanya tuh apa ya? Ungkep itu bahasa Indonesianya apa? Pengap gitu ya, pengap. Pengap. Ya, kalau mungkin yang penting gitulah. Nah, ini kembali ke pelajaran. Ini tadi anna, ini dibaca hamzahnya fathah. Kapan? Ba'dal af'alil ukhra. Di tengah susunan kalimat setelah fi'lun lain selain qala. Jadi dibaca anna fathah hamzahnya jika terletak di tengah susunan kalimat dan setelah fi'lun selain qala dan turunannya. Bingung tidak Ibu sekalian? Misal di sana
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna. Ada tidak yang membaca ashhadu inna? Tidak kan Ibu ya? Yes. Baik. Ashhadu anna, di sana kata anna ini terletak di tengah susunan kalimat dan setelah fi'lun ashhadu, bukan setelah fi'lun qala. Begitu kan Ibu ya? Jadi Yes. kalau terletak di tengah susunan kalimat dan sebelumnya itu bukan qala dan turunannya, maka hamzahnya dibaca fathah. Fathah. Wadih umahat. Allah nikum Wadih. jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Sama Ustaz. Bu Amalia tadi ternyata menanggapi panas, gerah, ngelekep. Yang penting gitu lah. Yang penting kan bisa dipahami. Baik. Hal min soal umahat, ada pertanyaan? Mudah kan Ibu ya sebenarnya yang kita bahas? Ya, Ustaz. Mudah, Ibu kan pintar-pintar. Amin. Ini baru 2 bab ini saja. Setelahnya sudah bab 3 Ibu sekalian. Bab 3 itu sebenarnya juga masih mudah juga, masih fi'lun mudhari' juga Ibu sekalian. Atau nanti coba kita bahas sekilas di sini isnadul fi'l mudhari' ila dhamair. Balik lagi gitu lagi, Om. Fi'l mudhari' jika diterapkan pada dhamir, kan ini muter-muter kan Ibu ya. Nanti kan bukannya udah dibahas di bab 11. Tapi ya intinya gitulah biar tambah biar tambah melekat mungkin ya. Kalau di penjelasannya Ibu membuka di sana mungkin agak berbeda. Kalau tadi kita urutkan seperti urutan tasrif wa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu, jadi yadhhabu yadhhabani yadhhabuna tadhhabu tadhhabani yadhhabana tadhhabu tadhhabani tadhhabuna tadhhabina tadhhabani tadhhabna adhhabu nadhhabu. Kalau di sini mungkin agak sedikit berbeda penyusunannya. Di sana hanya ada muzakkar dan muannas dan mufrad dan jamak. Tidak ada musanna. Ya kan Ibu ya? Tidak ada musanna di sini. Tidak ada musanna. Hamidun yadhhabu. Hamidun yadhhabu. Hamidun itu kalau dilihat kan ghaib muzakkar. Ya kan Ibu ya? Ini ghaib apa ini? Ghaib muzakkar. Berarti huwa, ya kan Ibu ya? Huwa. Ghaib muzakkar kalau mufrad itu berarti huwa. Kalau jamak berarti hum, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Makanya di sana hamidun yadhhabu. Hamidun yadhhabu. Jadi itu ba'di. Hamidun yadhhabu. Hamidun yadhhabu. Ma makna hamidun yadhhabu? Hamid sedang pergi. Hamid Atau sedang akan. pergi atau akan pergi. Jayid. Kalau hamidun, karirna ba'di. Hamidun wa aliyun wa hashimun yadhhabuna. Hamidun wa Hamidun aliyun wa aliyun wa hashimun yazhabuna. Ma makna? Hamid dan Hashim Sim. sedang pergi. Mereka sedang pergi. Jayid. Kalau kita perhatikan di sini susunannya, jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Hamidun mubtada, yadhhabu itu khobar, terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya kan Ibu ya? Demikian juga dengan setelahnya Hamidun wa aliyun wa hashimun yadhhabuna. Kalau dibalik kan nggak kelihatan, misalnya yadhhabu Hamidun wa aliyun wa hashimun, kan jadi nggak kelihatan kalau dibalik. Kalau jadi jumlah fi'liyah, ya kan Ibu ya? Jayid. Ala kulli hal, insyaallah nggak bingung kan Ibu ya? Aminatu tadhhabu. Ini kalau mu'anats, ghaibah. Ghaib mu'annats mufrad. Aminatu tadhhabu. Kalau jamak, Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Ini kita sekilas saja, insyaallah nanti pekan depan di hari Rabu insyaallah akan kita bahas lagi.
Kalau mukhatab mudzakkar mufrad, mukhatab mudzakkar mufrad, anta tadhhabu. Kalau mukhatab mudzakkar jama' antum tadhhabuna. Kalau mukhatab muannas mufrad atau mukhatabah jadinya anti tadhhabina. Kalau mukhatab muannas dan jama' atau mukhatabat jadinya antunna tadhhabna. Jayyid. Yang mutakalim sekarang. Mutakalim mudzakkar mufrad. Jadinya bagaimana? Ana adhabu. Ana adhabu. Ana adhabu. Ini mau mudzakkar mau muannas sama saja. Mutakalim ya kan Ibu ya? Ya. Kalau jamak jadinya bagaimana? Nahnu Nadhabu. Nahnu nadhabu. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ibu kan pintar-pintar. Insyaallah mudah semua. Mudah sebenarnya mudah sebenarnya. Bahasa Arab itu mudah gitu. Tinggal pembiasaan saja. Bahasa itu kan masalah pembiasaan. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan. Terakhir Bagaimana? kayaknya belum sampai pelajaran 13 ya Ustaz. Kayaknya pelajaran 12 terakhir belum selesai. Iya, kemarin pelajaran ke-12 baru bab 4. Afan, baru latihan keempat, Afan. Baru latihan keempat. Hari ini tadi nggak masalah. Nanti insya Allah di hari Rabu kita akan kembali lagi ke sisa dari bab 12 kita selesaikan. Gitu ya, Bu ya? Ini tadi mau masuk ke tamrinat. Saya pesimis kalau bisa menyelesaikan. Ini sudah dan di tempat saya sekarang. Ya, saya pikir saya yang salah kok. Apa ketinggalan gitu. Nah, katanya kan ibu-ibu nggak pernah salah. Nah, Ustaz, syukur. Hal min soal Umahat, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi Afan di tempat saya sudah azan, mungkin kita sambung di pertemuan yang akan datang di hari Rabu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal? Lama Ustaz. Lama? Oh iya. Bu Heti tadi izin ya? Ya, izin Bu Heti. Bu Yulinisa juga. Bu Yuni juga? Dia lagi di perjalanan. Baik, nakhtim Umahat. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salihah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.